Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala Nabiina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'du. Alhamdulillah Allah masih bisa mempertemukan kita sama-sama di kesempatan yang mulia ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Bagaimana ujiannya? Pas ditanya ujian langsung semangat, alhamdulillah. Gitu dong. Iya. Betul Ibu Ulfa, karena sudah selesai. Bayangkan Ibu Ulfa kemarin itu tidak bisa makan. Nanti selesai masuk ruangan, keluar dari ruangan ujian baru bisa masuk itu nasi Padang. Masya Allah. So ada yang bola-balik kamar mandi, belum dipanggil so bola-balik kamar mandi 3 kali 4 kali. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Tapi disitulah seninya belajar ya Bu ya. Disitulah seninya belajar. Dengan ujian kita tahu sampai sebatas mana kemampuan kita. Kalau tidak diuji, tidak ditahu, jangan nanti sudah muncul sifat merasa, oh saya sudah ngaji, merasa sudah banyak ngaji, merasa sudah jauh mengajinya, sudah sampai mana? Oh saya mau ngaji sudah lama, sampai mana Bu? Iqra 6. Artinya toh dengan ujian tersebut kita jadi tahu kadar kita sudah sampai batas mana. Supaya menghilangkan perasaan merasa lebih baik, merasa paling solehah, merasa paling soleh, merasa paling lama ikut mengaji. Itu semua yang harus kita hilangkan dari dalam diri. Ingat, Nabi Adam diusir dari surga karena, bukan Nabi Adam, Iblis diusir dari surga karena merasa bukan merasa sombong Ibu. Merasa benar. Merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau menciptakan Adam ya Allah dari saripati tanah. Sedangkan saya diciptakan dari api. Karena merasa lebih baik, iblis dikeluarkan dari surga. Makanya perasaan merasa ini yang mau kita hilangkan dari dalam hati kita masing-masing. Dan salah satu caranya adalah dengan ujian. Bil imtihani yukramul mar'u au yuhanu. Dengan ujian itu manusia bisa diangkat derajatnya atau malah direndahkan derajatnya. Ayo, duduk Bu, sudah. Ini Masya Allah, saya baru masuk ruangan sini, rasa-rasanya itu kayak bukan mau kajian, rasa-rasanya kayak ada di toko roti. Iya, Subhanallah. Semangatnya lah ibu-ibu ini Masya Allah. Semoga istiqomah Bu sampai ajal menjemput. Ya. Semoga istiqomah semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari Senin ini kita insya Allah akan sama-sama membahas tentang yang namanya hukum kurban. Dan terkhusus apa-apa saja yang ada
disunnahkan oleh Rasulullah di bulan Zulhijjah ini. Makanya judulnya ada apa dengan bulan Zulhijjah. Karena ternyata bulan Zulhijjah ini bulan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu bulan haram. Oke, bulan haram. Ibu, bulan haram ada berapa? Angkat tangan. Ibu Ebi ada 4, sebutkan. Masya Allah. Ahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, duduk. Mari. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, lupa 1. Ada yang mau tambahkan? Muharram dan Rajab, Masya Allah. 4 bulan haram. Ya, 4 bulan haram. Ini kalau misalnya dibilang tadi, hadiahnya minyak 2 liter. Langsung angkat tangan semua. Giliran tidak disebut hadiahnya. Bulan haram itu ada 4. Bulan haram ada 4. 3 itu berurutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, atau biasa orang di sini bilang Zulkaidah. Zulkaidah ya tidak apa-apa, Zulkaidah masih berdekatan dengan Zulqa'dah. Yang penting jangan antum bilang Zulkarnain. Itu bukan nama bulan. Itu nama orang. Zulqa'dah atau Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, itu semua berurutan 11, 12, 1. Muharram dan terakhir Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Oke, 2Z, 1M, 1R. ZMR, 2ZMR. 2ZMR. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ya. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa di bulan yang haram ini, salah satunya kita sekarang berada di bulan Zulhijjah, itu di antara kelebihannya adalah yang beramal soleh dilipat gandakan, lebih banyak pahalanya daripada bulan-bulan yang lain. Jadi ibu, kalau punya niat mau amal soleh di bulan-bulan ini, gas memang. Betul? Yang punya niat sedekah nasi kuning, jangan langsung ketawa ibu. Dibilang nasi kuning belakang langsung ketawa. Yang mau sedekah, yang mau sedekah kue, yang mau sedekah harta, di bulan-bulan ini, khususnya di hari-hari sekarang kita hidup ini, itu pahalanya dilipat gandakan berkali-kali lipat. Lebih besar daripada hari-hari biasa. Tapi jangan lupa, kalau Allah itu maha adil, dan di antara keadilan yang Allah tampakkan kepada kita, yang berbuat dosa di bulan-bulan haram, dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyazubillah. Jadi jangan coba-coba mau berbuat dosa di bulan-bulan haram, karena sebagaimana Allah berkata, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzolimi diri kalian sendiri. Quran surah At-Taubah 936 ayat 36. Maka dosa juga di bulan haram lebih dilipat gandakan lagi. Wal iyazubillah. Jadi hindari yang namanya berbuat dosa, hindari yang namanya gosip, hindari yang namanya ngomongin orang lain, hindari dari yang namanya perasaan ria, ujub, sombong, merasa. Hindari semua itu. Karena di bulan ini itu dosa-dosa tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Dan kita, ya Allah, satu dosa saja itu kita sudah minta ampun mau memikulnya itu. Pertanggungjawaban di hadapannya Allah itu besar. Untuk mempertanggungjawabkan satu dosa saja. Apalagi kalau dosa tersebut dilipat gandakan berkali-kali lipat. Wal iyazubillah, ya Allah.
Ya Allah, astagfirullahalazim. 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 Khususan ini dosa gibah. Oke. Atadaruna mal gibah? Apakah kalian mengetahui, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat-sahabatnya waktu itu, apakah kalian mengetahui apa itu pengertian gibah? Apa arti gibah? Membicarakan aib orang. Bagaimana kalau memang orang tersebut betul-betul berkelakuan seperti itu? Artinya yang diucapkan itu benar gitu loh. Bukan dibuat-buat, bukan bohong. Apakah itu termasuk gibah? Gibah. Gibah juga. Walaupun yang dilakukan itu memang benar. Artinya si orang tersebut betul melakukan hal demikian. Gibah. Kayaknya cuma sebagian yang yakin itu gibah atau bukan. Gibah atau bukan? Gibah. Gitu dong, Bu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, atadruna mal gibah? Apakah kalian mengetahui apa itu arti gibah? Para sahabat Nabi berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian Rasulullah menyampaikan, dzikruka akhaka bima fihi. Menyebutkan hal-hal yang tidak disukai oleh saudaramu. Tidak disukai. Kemudian ada sahabat Nabi menyeletuk, bagaimana kalau misalnya yang kami sampaikan itu memang nyata adanya seperti itu? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah gibah. Ibu tidak suka dibilang yang namanya, oh si ibu itu kalau misalnya dia menyampaikan sesuatu itu kurang begini, kurang begitu. Itu kan terdengar tidak enak ya. Terdengar tidak enak ketika kita diomongin tidak bagus sama orang lain. Walaupun memang kenyataannya kita seperti itu, pasti terdengar tidak enak. Itulah tapi yang namanya gibah. Itulah yang namanya gibah. Sedangkan kalau misalnya hal tersebut diada-adakan, yang tidak ada sama saudaranya dibilang ada, dia melakukan ini, itu namanya fitnah. Dan kedua-duanya adalah dosa. Entah hal tersebut benar apa adanya, itu gibah dan itu dosa. Itu sama dengan memakan bangkai saudaranya, dan ketika fitnah dia tidak benar melakukan itu, tapi dikatakan melakukan tersebut, itu dikatakan fitnah. Lebih kejam daripada pembunuhan. Maka apa yang harus kita lakukan ketika sudah melihat aib orang lain? Sudah diam saja. Berhenti di kita. Jangan kita memberanikan diri untuk mau masuk ke dalam dosa berantai. Dosa berantai. Ingat, bukan cuma pahala saja yang ada jariahnya. Dosa juga ada jariahnya. Jadi kalau kita sudah lihat saudara kita itu mungkin memiliki kekurangan, kemudian juga kita tahu akan hal itu, jangan kita ceritakan ke orang. Jangan. Karena itu adalah gibah. Dan gibah dosanya besar. Jadi cukuplah kekurangan saudara kita itu berhenti di kita dan kita simpan hal itu. Kemudian ketika ditanya orang lain tentang saudara kita, sampaikan yang baik-baik saja. Sampaikan yang baik-baik saja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kajian kali ini kita akan mengangkat sebuah tulisan pendek yang dikarang oleh Dr. Labib Najib hafizahullah, yaitu tentang 20 poin penting isruna mas'alatan tata'allaku bi ahkamil udhiyah takthurul hajati ilaiha, tentang 20 permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan hukum-hukum kurban, hukum-hukum Idul Adha, takthurul hajati ilaiha, yang banyak
biasa sering bersinggungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, yang namanya bulan Zulhijjah itu selain dia bulan haram, ada juga yang namanya dia adalah bulan disyariatkan salah satu sunnah Allah Subhanahu wa taala, sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu berkurban. Kapan hari kurban? 10 Zulhijjah. Hari kurban itu 10 Zulhijjah. Ini ada pertanyaan. Ustadz, Arab Saudi kan wukufnya hari Selasa. Berarti 10 Zulhijjahnya hari Rabu. Terus kenapa kita yang di Indonesia hari Kamis? Tidak sah, jangan-jangan nanti kita punya Lebaran Idul Adha. Soalnya kan berseberangan dengan Arab Saudi. Betul? Ada pertanyaan seperti itu? Ada pertanyaan seperti itu? Oke, baik. Dalam mazhab Syafi'i, untuk menentukan awal bulan itu memakai pendapat bahwasanya setiap wilayah punya hilalnya masing-masing. Setiap wilayah punya hilalnya masing-masing. Walaupun kita tidak memungkiri ulama-ulama yang lainnya itu memiliki pendapat bahwasanya satu hilal cukup untuk seluruh dunia. Dan kalau kita mengambil pendapat yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwa setiap wilayah itu memiliki hilalnya masing-masing, maka tidak ada masalah walaupun Saudi itu wukufnya hari Selasa. Dan kita lebarannya baru hari Kamis. Tidak ada masalah. Karena hilal di Indonesia terlihat 1 Zulhijjah itu lebih lambat daripada hilal yang terlihat di Saudi. Artinya Idul Adha itu ditentukan lewat lihat hilal, bukan lewat yang namanya wukuf Arafah. Oke? Jadi walaupun, saya ulangi, walaupun Saudi itu memiliki pendapat untuk wukuf Arafahnya hari Selasa, karena hilal di sana terlihat lebih dahulu, sedangkan Indonesia terlambat. Artinya ketika pelihatan hilal itu belum terlihat hilal, di waktu yang bersamaan di Indonesia belum terlihat hilal, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Walaupun Saudi wukuf hari Selasa, kita lebaran baru hari Kamis, tidak ada masalah. Oke? Maka hal seperti ini seharusnya kita bisa menerimanya dengan lebih lapang dada. Bisa lebih menerima perbedaan pendapat dengan orang lain. Kalau ada yang mau mengikuti pendapat bahwasanya satu matlak atau satu tempat keluarnya hilal itu berlaku untuk seluruh wilayah kaum muslimin, ya silahkan, kita hormati gitu. Kalau ada yang berpendapat, oh tidak, setiap wilayah memiliki hilalnya masing-masing, itu juga benar. Yang salah adalah yang 2 kali Idul Adha. Hari Rabu Idul Adha, hari Kamis Idul Adha lagi. 2 kali sholat, itu salah. Tidak bisa. Walaupun ini sebatas masalah furu'iyah, sebatas yang namanya masalah cabang, bukan masalah perkara mendasar, tetapi kita tetap diharuskan sebagai muslim memiliki pendirian. Harus dipilih mau lebaran Rabu atau mau lebaran Kamis. Jangan karena saya kan toleransi gitu. Jadi saya lebaran dua-dua, Rabu ya lebaran, ya Kamis ya lebaran lagi. Rabu naik mimbar, Kamis naik mimbar lagi. Nggak bisa. Yang awalnya diniatkan untuk menyampaikan ilmu, malah yang ada kebodohan yang makin merajalela. Nanti jamaahnya bilang, ini Ustadz apa sih? Dia kemarin khutbah, sekarang khutbah lagi. Gitu. Jadi yang benar dia Idul Adhanya kapan? Iya toh? Itu enggak bisa. Walaupun ini adalah masalah furu', masalah cabang, tetapi kita sebagai seorang muslim diharuskan untuk menetapkan kepada satu pendirian yang kita yakini. Maka kalau ada yang mau lebaran duluan hari Rabu silahkan. Kalau ada yang mau lebaran hari Kamis pun jangan dicela.
Ya Ibu ya. Jelas ya. Jadi tidak usah lagi tahun-tahun depan. Ini Saudi sudah kelihatan wukuf, sudah kelihatan hilalnya, mereka wukuf duluan. Kenapa kita lambat? Sudah. Kita ikut yang mayoritas saja di Indonesia, yaitu mayoritas mazhab Syafi'i. Dan dalam mazhab Syafi'i dikatakan bahwa perbedaan hilal dari masing-masing tempat itu dianjurkan. Itu benar adanya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Permasalahan pertama tentang hukum kurban itu sendiri. Al-aslu fi masyru'atil udhiyati qaulillahi ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Jadi hukum kurban itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Ada yang tahu di Quran surat berapa perintah untuk berkurban? Angkat tangan. Al-Kautsar ayat 2. Al-Kautsar nomor surat berapa? 108. Masya Allah. 108 ayat 2. Fasolli li rabbika wanhar. Ibu-ibu hafal Al-Kautsar? Hafal? Alhamdulillah. Ayo sama-sama Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Masya Allah. Itu yang menjadi landasan Al-Kautsar 108 ayat 2. Itu yang menjadi landasan perintah berkurban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan, mencontohkan kepada kita hal tersebut, bahwa Rasulullah adha bika besyaini amlahaini asmanaini. Rasulullah pernah akranaini amlahaini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berkurban dengan 2 ekor domba yang gemuk-gemuk bertanduk juga. Gemuk-gemuk bertanduk. Bagaimana bentuknya domba yang pernah dikorbankan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Ciri-cirinya seperti apa? Itu dalam hadis riwayat Tirmizi dikatakan ciri-cirinya bagian matanya hitam, bagian kaki-kakinya hitam, dan di moncong mulutnya pun ada kehitaman. Jadi warna dasarnya putih. Oke. Di bagian matanya hitam. Di kaki-kakinya 4-nya ada hitam-hitamnya. Dan di bagian moncongnya juga ada hitamnya. Kemudian bertanduk. Itu model domba yang pernah dikorbankan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu kalau ada yang peternak domba, ada yang peternak domba, kemudian punya domba dengan kriteria di atas, itu kalau di negara Arab ibu laku besar, laku mahal, dan ada yang cari, karena niatnya untuk mengikuti sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkurban, mengikuti sama persis seperti itu. Kalau ada yang punya itu tahan di harga tinggi bu. Tahan di harga tinggi tidak ada masalah. Itu kan. Karena memang Masya Allah. Itu di Arab dicari-cari. Jadi kalau ada yang dapat di sini. Nanti dikirim ke Arab. Jual. Baik. Poin kedua. Hukmul udhiyati sunnatu ainin fi haqqil munfarid. Wa sunnatu kifayah fi haqqi ahli baitin ta'addadu. Wa la tajibul udhiyata illa bin nadri. Oke. Kurban itu hukumnya sunnah. Walaupun dia memiliki banyak harta, itu tetap jatuhnya sunnah. Tidak wajib. Dan bagi anggota keluarga, jika ada seorang ayah, ibu, dan anak-anaknya, maka cukup 1 orang saja yang berkurban
sudah mewakilkan yang lainnya. Contoh, saya, kemudian istri saya, kemudian anak-anak saya, maka saya saja yang berkurban atas nama diri saya dan juga anggota keluarga saya, itu sudah mencukupi. Ibunya ndak usah lagi wajib kurban, anak-anak juga ndak usah lagi wajib kurban. Oke. Nah, tetapi ada yang harus kita ketahui, bahwasanya kurban itu ada dua jenis. Ada kurban sunnah, ada kurban wajib. Kalau yang tadi kami jelaskan di awal itu kurban sunnah. Terus yang bagaimana yang kurban wajib, Pak Ustadz? Yang kurban wajib itu ketika seseorang bernazar. Ibu tahu nazar? Tahu nazar? Nazar itu yang penyanyi dangdut itu loh. Oh, itu nasar. Sukanya ini. Ketika seseorang bernazar, contohnya dia bilang, oh saya harus berkurban dengan kambing ini. Itu sudah jatuh nazar. Maka orang tersebut hukum berkurban baginya menjadi wajib. Dan sebagai catatan yang paling penting, kurban wajib itu 100% dagingnya harus disedekahkan. Tidak ada bagian untuk sohibul kurban. Itu kurban wajib. Tapi kalau yang kurban sunnah, dia dapat bagian sepertiganya. Oke. Jadi yang panitia-panitia kurban tolong teliti. Ya kan? Tanyakan ke setiap donatur atau ke setiap sohibul kurban, ada ndak yang punya nazar untuk berkurban di sini? Biar kita bisa membaginya sesuai dengan hukum yang dianjurkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Oke, poin ketiga, permasalahan ketiga. Apa jenis hewan kurban yang dibolehkan? Apa jenis hewan kurban yang dibolehkan? Yang tahu angkat tangan. Ibu Ummu Rizki. Unta, sapi, domba, kambing. Oke, unta, sapi, domba, kambing. Atau disebut juga dengan hewan ternak. Jadi setelah ini tidak ada lagi didengar saya mau kurban pakai ayam Pak Ustadz. Tidak ada. Ingat, ini bukan tentang masalah ekonomi ya Bu ya. Makanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kurban itu hukumnya sunnah. Karena ditahu bagaimana keadaan umat Islam tidak semuanya mampu berkurban. Tidak wajib ya. Kerbau. Kerbau, jika di beberapa daerah kerbau tersebut dijadikan sebagai hewan ternak, boleh. Tapi kalau di beberapa daerah kerbau tersebut bukan sebagai hewan ternak, tidak boleh. Ini juga sama berlakunya untuk kuda. Kuda. Jelas ya? Tidak ada masalah, Bu. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi jelas ya Bu Ibu ya, jelas ya. Habis ini tidak ada lagi mau didengar, Ustadz saya mau kurban, pakai apa? Pakai ayam. Tidak ada. Tidak ada. Kemudian, berapa umur hewan kurban yang dibolehkan? Berapa umur hewan kurban yang dibolehkan? Dengarkan. Onta 5 tahun. Sapi 2 tahun. Kambing 2 tahun. Domba 1 tahun. Beda ya kambing sama domba, Bu. Kambing tuh yang bulunya itu ya bulu kambing, bukan maksudnya bulu kambing gimana sih? Yang bulunya itu lurus itu. Bulunya kayak rambut itu lurus, itu kambing. Kalau domba itu dia yang bulunya kriwil-kriwil itu. Bawol itu domba.
Jadi beda antara umur daging kambing, umur kambing yang dibolehkan kurban, sama domba yang dibolehkan kurban itu beda. Domba boleh setahun, kambing 2 tahun. Oke, jadi onta berapa tahun? 5. Sapi? 2. Kambing? 2. Domba? 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian yang kelima, tu'ra ta'riful udhiyah bi annaha ismun lima yudbahu minan na'am yauma 'idin nahri. Oke. Yang masuk kriteria sebagai hewan kurban adalah hewan yang disembelih setelah sholat Idul Adha. Ustadz, bagaimana Pak Ustadz? Ini kan kita panitia, ada bagian konsumtor. Rencananya supaya bagian panitia yang lain itu bisa cepat makannya, bisa cepat sarapannya, bagus kerjanya. Kami mau siapkan memang potong kambing sebelum sholat. Boleh enggak? Enggak boleh. Hewan kurban dipotong sebelum sholat id, jatuhnya bukan hukum kurban, cuma hukum sedekah biasa. Apapun alasannya, mau konsumtor lah, mau konsumsi lah, mau cepat-cepat dibagikan lah, tidak ada. Misal Masjid Al-Muhajirin mendapatkan amanah 100 ekor sapi. Karena saking banyaknya, maka ada berpendapat sebagian kita potong duluan saja. Supaya cepat dibagikan, supaya cepat selesai. Tetap tidak bisa. Jatuhnya itu adalah daging sedekah, bukan daging kurban. Kalau disembelih sebelum sholat id. Kalau disembelih sebelum sholat id. Permasalahan selanjutnya. Yang nomor 6. Syartul udhiyati an tudbaha ba'da tulu'i syamsi wa mudiyu qadra rak'ataini wa khutbataini khafifataini. Ini seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa kurban itu harus dipotong untuk menjadi dia daging kurban setelah sholat Id. Dan dikatakan waktu yang paling afdol, tunggu sedikit sampai matahari agak tinggi. Antar tafi asyamsu qadra rumhin. Matahari setinggi tombak. Matahari setinggi tombak. Jadi ya ada sekitar jam-jam 7:30 boleh. 7:30. Waktu-waktu masuk sholat duha. Boleh itu. Seujung tombak. Permasalahan selanjutnya. Nomor 7. Tujzi'ul badana an sab'atin ishtaraku fit tadhiyah biha. Sawa'un ittafaqu kulluhum an takuna udhiyatan likullin minhum aw aradaha ba'dhum udhiyatan wa ba'dhum aqiqatan. Oke? Baik. Kita belajar studi masalah, studi kasus. Saya, Rizky, Bang Jeffrey, Pak Sihab, Abi Rizky, Abi Caca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pak Heri, Abu Zarwa. Kami bertuju syarikat satu sapi. Berserikat satu sapi. Saya niatnya bukan untuk berkurban, tapi untuk akikah. Rizky niatnya untuk kurban sunnah. Bang Jeffrey nazar, kurban wajib. Yang lainnya kurban sunnah. Sah atau tidak jika saya berniat untuk akikah? Sah atau tidak? Jawabannya sah. Jika dalam satu hewan yang berserikat 7 terdapat perbedaan niat dari pekurbannya, maka hukumnya sah. Saya niat untuk akikah, Rizky niat untuk kurban sunnah, Bang Jeffrey niat untuk kurban nazar, kurban wajib, yang lainnya kurban sunnah. Saya tetap sah. Jelas ya Bu Ibu ya?
Jadi kalau ada yang mau niat akikah anaknya, ikutkan aja dengan kurban. Berserikat satu sapi gitu. Boleh. Dagingnya boleh diambil. Atau mau disedekahkan sepenuhnya juga boleh. Kecuali yang wajib. Kecuali kurban wajib, tidak boleh diambil dagingnya. Masalah tsaminah. Permasalahan yang ke-8, la yujzi'u fil udhiyati al-awra al-bayyin awraha wal umya min babi aula. Oke. Ini tentang hewan-hewan yang memiliki cacat dan tidak boleh dikurbankan. Seperti apa cacat-cacat yang tidak boleh dikurbankan? Ada yang tahu Bu Ibu? Ibu Finka Lestari. Tidak buta, tidak pincang, baru tidak gatal-gatal. Kata Bakudis tahu. Bakudis tahu. Dengan pertanyaan yang tidak boleh. Iya, yang tidak dibolehkan. Betul, Bang. Yang tidak dibolehkan. Tidak buta, tidak pincang, tidak gatal-gatal. Tidak penyakit kulit, Bu ya. Kasih akan Kaladin. Mungkin dia biang keringat. Astagfirullah. Betul Ibu Ivanka, Masya Allah. Mumtaz. Ini seandainya ada minyak 2 liter, sobat apa? Oke. Penyakit-penyakit atau cacat-cacat yang menjadikan sebuah hewan ternak tidak boleh jadi hewan kurban. Pertama, tidak boleh buta. Yang buta maksudnya. Oh iya, yang buta. Kalau hewannya buta tidak boleh. Itu sebenarnya ada bahasa-bahasa Indonesia yang saling miskonsepsi saja gitu loh. Baik buta salah satu atau buta dua-dua, tidak boleh. Hewannya buta salah satu atau buta dua-dua tidak boleh jadi hewan kurban. Pincang, tidak boleh pincang. Bagaimana kita tahu hewan itu pincang atau tidak? Caranya, kalau dia dalam kawanan, kemudian diusir, hus, dia tak tinggal di belakang. Dia tak tinggal di belakang, tidak bisa mengikuti teman-temannya yang lain. Tidak bisa ikut sama rombongan. Itu dia pincang. Dan seperti yang dipraktekkan tadi itu pincang. Oke, itu tanda kalau dia pincang. Kemudian permasalahan nomor 9. La tujzi'ul makhluqah bila udhun wala maqtu'atul udhun. Fa in quti'a ba'daha walam yabin bal baqiya mutadalliyan ajza'at. Oke. Nomor 9, tidak boleh juga berkurban dengan hewan yang terlahir tanpa telinga. Ada enggak hewan terlahir tanpa telinga? Ada. Beberapa jenis domba, disampaikan sama salah satu saudara kami, beberapa jenis domba di Jawa itu ada yang lahir tanpa telinga. Jadi bagaimana dia mendengar, Ustadz? Saya juga tidak tahu. Bagaimana dia mendengar saya belum tanya. Mau di WA bisa? Ya kan? Tapi hewan yang terlahir tanpa telinga itu tidak boleh jadi hewan kurban. Dan hewan yang terpotong telinganya, terpotong seutuhnya, itu juga tidak boleh jadi hewan kurban. Tapi bagaimana ketika dia terpotong, masih tergantung, tidak terpotong full, tak bembeng-bembeng, itu masih boleh. Masih boleh. Ya, tanduknya patah sebelah boleh. Apalagi? Patah dua-dua boleh. Karena tanduk itu bukan syarat hewan tersebut boleh dijadikan hewan kurban atau tidak. Ini yang menjadi aib, yang menyebabkan dari aib tersebut menyebabkan hewan tidak boleh dijadikan kurban adalah aib yang membuat takaran daging hewan berkurang. Kan telinga bisa dimakan. Telinga itu bisa dimakan loh Bu. Telinga kambing, telinga domba itu bisa dimakan. Sapi juga bisa dimakan telinganya. Nah kalau dia terpotong, takaran dagingnya berkurang dong. Gitu. Apa?
Ekor puntung. Sapi ekornya dimakan kah? Oh. Buntut apa tuh Mas? Itu buntut. Iya, kalau memang dimakan terpotong mengurangi timbangan daging enggak boleh. Enggak boleh. Sumbing. Enggak boleh. Sumbing tidak mengurangi timbangan. Dari mana sumbing mengurangi timbangan? Bagaimana maksudnya antum? Bang Siap? Oh, terpotong gitu sedikit. Nggak boleh. Selama dia maksudnya ke dalam hukum mengurangi takaran daging, ya kan? Mengurangi kuantitas daging, volume daging nggak bisa. Nggak boleh. Iya, ini kan masuk yang cacatnya juga dibahas di sini yang cacat. Jadi 8, 9 itu masih membahas tentang cacat. Ya? Sumbing cacat. Iya, enggak boleh. Kenapa? Oke, masalah ke-10. Ad-dhabit fil uyub al-mani'ah min ijza'il udhiyah huwa kullu aibin yunqasul lahma. Oke, ini yang kami sampaikan tadi bahwa untuk memberikan satu definisi yang umum, aib-aib yang menyebabkan sebuah hewan ternak itu tidak boleh dijadikan hewan sembelihan atau hewan kurban, yaitu aib yunqasul lahma, aib yang dapat menyebabkan pengurangan takaran daging. Ada pertanyaan. Terus bagaimana Ustadz kalau misalnya ketika disembelih ternyata didapat hatinya busuk? Nah, hatinya busuk. Nggak tahu. Hatinya rusak, hati sapinya rusak. Hati sapinya rusak. Pernah dapat. Jadi ketika sebelum disembelih kelihatan baik-baik saja sapinya. Tapi pas setelah disembelih, dibongkar, hatinya rusak. Ini boleh atau tidak? Masih terhitung boleh. Pemerintah tidak boleh. Kalau pemerintah tidak boleh. Bagaimana ditahunya? Apakah ada cara mengetahuinya sebelum dia disembelih? Kalau ada cara mengetahuinya, itu bagus. Nah, dicek itu juga ada ulatnya tidak boleh konsumsi. Harus dipotong. Kalau ada cacingnya tidak boleh konsumsi. Terkontaminasi harus dipotong. Tidak boleh dikonsumsi. Tidak boleh dikonsumsi. Ya udah jauhi berarti. Penyakit yang dibawa. Penyakit yang dibawa. Terus bagaimana hukum orang yang berkurban? Tetap sah. Tetap sah. Orang yang sudah berkurban tetap sah. Karena mereka kan tidak tahu. Niatnya tetap sampai. Walaupun qadarullah dagingnya tidak bisa disedekahkan. Karena penyakit yang tidak diketahui toh. Oke. Permasalahan yang ke-11. Bu Ibu, kapan batas terakhir memotong hewan kurban? Yang bisa angkat tangan. Kapan batas terakhir? Ibu Ulfa, 3 hari. Dihitung dari Idul Adha atau tidak? Idul Adha, Kamis, Jumat, Sabtu. Ada yang punya pendapat berbeda? Pak Heri 4 hari. Jadi 4 hari Bu Ibu. Idul Adha dihitung sehari, Yaum Tasyrik dihitung 3 hari. 11, 12, 13. Berarti kalau kita nanti ini lebarannya Kamis, terakhir motong Ahad. Ahad sudah harus terpotong semuanya. Yang dipotong lewat dari hari Ahad
tidak dihitung pahala kurban. Tidak dihitung pahala kurban. Maka panitia kalau ada yang lalai, panitianya dosa. Oke? Kecuali itu adalah kurban nazar. Ketika itu dia kurbannya kurban nazar, maka kalaupun terlewat karena bukan kesengajaan, misal nih, muhajirin dapat 300 sapi, sudah diusahakan kurban pagi siang malam, masih ada yang kelewat, masih ada yang tak lebih sampai hari ke-14, dan ternyata ada yang kurban nazar, boleh dipotong hari ke-14. Dan hukumnya masih hukum kurban. Tapi kalau dia kurban sunnah, tidak bisa. Maka bagaimana cara paling terbaiknya? Kalau memang sebuah panitia tidak mampu menghandle seluruhnya karena kekurangan personil atau kekurangan alat, kasihkan tempat lain. Yang penting kita tahu pembagiannya amanah. Intinya kurban tersebut bisa terpotong di batas waktu yang ditentukan. Seperti itu. Ada sebuah kasus. Jadi di satu tempat ada masjid mendapatkan kurban dari instansi luar negeri dan mendapatkan daging kambing kurang lebih 50 ekor saat itu. Karena masjid yang diamanahkan itu hanya bertugas menyembelih dan membagi saja, bukan bertugas membeli, kambing yang datang di masjid itu ada yang ukurannya 1 tahun, ada yang ukurannya mencapai batas waktu dibolehkan, ada yang kecil. Ada yang tidak masuk. Jadi kemungkinannya kata pengurus masjidnya, ini bisa jadi mereka beli kandang. Saya beli semuanya 1 kandang. Tidak disortir baik-baik. Gitu. Langsung diborong, beli kandang. Nah, bagaimana hukumnya yang seperti ini? Jadi dalam kasus tersebut ada beberapa kambing betina. Ada beberapa kambing betina dan ternyata dia bunting. Kambing betinanya bunting. Menyembelih kambing betina bunting boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Yang bilang tidak boleh angkat tangan. Kambing betina yang bunting. Yang bilang tidak boleh angkat tangan. Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Kenapa? Pasti itu bukti tidak boleh. Tapi kalau kita tidak tahu keadaannya bahwa itu bukti tidak, itu boleh. Yang pernah saya dengar begitu. Kambing bunting, ya kan? Itu menurut kami, wallahu alam, tetap dibolehkan untuk disembelih. Kalau ditahu itu bunting dan masih memiliki perasaan ragu-ragu, solusinya tukar. Tukar. Ya toh? Kalau tidak ada lagi, ya tetap harus disembelih. Tidak ada kasihan. Kalau kasihan, Nabi Ibrahim lebih kasihan karena yang dipotong anaknya. Maka caranya adalah ditukar lebih baik. Ya kan? Supaya semuanya menang, ditukar lebih baik. Ya, win-win solution maksudnya. Artinya semuanya menang gitu. Ditukar lebih baik. Nah, ini kasusnya begini. Kasusnya begini. Ada beberapa kambing yang jadi pengurus masjidnya mengambil bermusyawarah dan mengambil keputusan, oke, yang bunting itu kita tidak potong, kita tunggu sampai tahun depan setelah dia melahirkan. Ditunggu sampai tahun depan setelah melahirkan. Maka ketika tahun depan
Pertanyaannya siapa yang kasih bunting ini? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Untungnya kasusnya tidak kayak begitu. Untungnya kasus yang terjadi itu tidak seperti itu, dan kasus yang terjadi ternyata ketika dia selesai melahirkan, ya toh, anak-anaknya tidak ada yang hidup. Jadikan perjanjiannya sama orang yang mau jaga itu kambing, kalau nanti melahirkan anaknya untuk kamu, kambingnya yang induk tetap untuk dikurban. Begitu perjanjian akadnya. Ya toh, qadarullah 3 kali melahirkan itu kambing, 3 kali juga anaknya gugur semua. 3 kali juga anaknya gugur semua. Nah, kalau seperti ini bagaimana hukumnya? Diusahakan untuk ditunda tahun depan supaya dia bisa melahirkan. Nanti anaknya itu dibagi sama yang jaga. Ternyata sampai tahun depan pun 3 kali melahirkan, 3 kali bunting lagi. Ya Bu, 3-3-nya mati kasusnya. 3-3-nya mati. Maka kami mengambil pendapat ya lebih baik dipotong dari awal saja. Gitu. Akhirnya kan kurbannya orang tertunda. Pahala kurbannya orang jadi tertunda. Jadi setelah kita tahu ilmunya, maka kalau ada kambing yang dilihat bunting, ya toh, lebih baik cara paling utama yang paling terbaik tukar. Kalau ada yang bisa tukar. Kalau tidak bisa, tidak ada lagi jalan keluar lainnya, maka sembelihkan saja. Wallahu ta'ala alam. Kemudian permasalahan nomor 12 dan nomor 13. Permasalahan nomor 12 dan nomor 13 tentang tata cara menyembelih. Bu Ibu, saya mau tanya Bu Ibu nih, ada yang pernah potong kambing? Kenapa tidak mau potong kambing? Takut. Ibu takut sama apa? Takut sama kambing. Oke, kalau saya habis ini ajar ibu-ibu cara menyembelih kambing, ibu mau potong kambing nanti kurban ini? Tidak mau juga. Ibu bak potong tidak tega, kalau bak makan tega. Kasih pasti ibu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bu, dalam riwayat Sahih Bukhari, sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari itu menyuruh kedua anak wanitanya untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Perempuan disuruh potong kambing di zaman Nabi. Sekarang perempuan zaman sekarang tidak mau potong kambing. Tapi kalau minta kupon paling cepat. Ibu ya, perempuan boleh motong. Tidak ada syariatnya itu perempuan tidak boleh motong, tidak ada. Boleh. Boleh. Sedangkan kambing saja boleh, apalagi ayam. Yang aslinya kambing itu lebih besar toh. Boleh. Maka Bu Ibu, kalau bisa ada yang diizinkan dan tahu cara potong kambing, tahun ini potong kambingnya Bu ya. Bisa Bu ya? Nah, ada 6 kambing MCI tahun ini. Siapa yang mau potong 1 orang? Ibu Ulfa mau memotong? Masya Allah. 1 orang saya dulu. Ibu Ulfa dulu. Ibu Ulfa. Ibu Ulfa nanti datang ke sini hari Kamis Bu ya.
insya Allah ketika potong nanti disediakan satu kambing khusus Ibu Ulfa yang potong. Siap? Siap? Ada hadiah menarik. Oh, ada hadiah menarik. Minyak goreng 2 liter. Kalau tadi dibilang siapa yang mau bawa potong, hadiahnya minyak goreng 2 liter. Oh, angkat tangan semua kayaknya. Banyak angkat tangan ini. Tidak, orang pertama sudah ada kasih. Astagfirullah. Oke, jadi perempuan lebih baik yang punya anak perempuan diajar, ibunya juga harus belajar untuk motong kurban sendiri. Untuk motong ayam, belajar dari motong ayam. Habis motong ayam, motong kambing. Bagaimana cara memotong kurban? Bagaimana cara memotong kurban? Kalau dari hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, selain menghadap ke kiblat, hewan kurbannya ketika disembelih menghadap ke kiblat, orangnya juga menghadap ke kiblat, sambil satu kaki ditaruh di atas bagian perutnya, boleh cukup dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Itu cukup. Tapi kalau menurut dalam mazhab Syafi'i sebagaimana dirangkum dalam catatan Syekh Labib ini, beliau katakan ada beberapa step-step yang dianjurkan dalam mazhab ini untuk melakukan penyembelihan. Pertama, menghadap ke kiblat. Yang kedua, mengucapkan takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ketiga, mengucapkan Bismillah. Bismillah cukup, Bismillahirrahmanirrahim cukup. Yang keempat, mengucapkan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim cukup. Atau mau sholawat yang panjang, sholawat Ibrahim juga boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim boleh. Yang kelima, mengucapkan Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minna. Ya Allah, hewan kurban ini darimu dan kami persembahkan untukmu, maka terimalah persembahan kami. Oke, Bu Ibu ikuti setelah saya. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minna. Masya Allah. Anaknya juga langsung semangat tadi. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minna. Ya Allah, hewan kurban ini darimu dan kami persembahkan untukmu, maka terimalah persembahan kami. Kelima, Niat yang kita bacakan niat untuk sohibul kurbannya masuk di doa tadi. yang terakhir. Jadi kata-kata minna itu artinya kan kalau dalam bahasa Arab dari kami. Kalau minni dari saya. Kalau minna dari kami. Kami diniatkan dalam hati juga untuk 7 orang. Yang berserikat itu maka masuk. Oke, saya ulangi. Menghadap kiblat. Kemudian takbir 3 kali. Kemudian basmalah. Kemudian sholawat. Yang terakhir baca doa. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minna. Poin ke-14. Tentang pembagian hewan kurban. Tentang pembagian hewan kurban. Jadi tadi kita sudah ketahui bersama bahwa jenis hewan kurban itu ada 2. Ada yang kurban sunnah, ada yang kurban wajib. Yang kurban sunnah, sohibul kurbannya boleh mendapat 1/3 bagian. Yang kurban wajib itu sohibul kurbannya tidak dapat sama sekali. Artinya 100% semuanya disedekahkan. Kapan dibilang dia kurban wajib? Ketika bernazar. Nah,
Bagaimana pembagian daging kurban? Pembagian daging kurban menurut dalam pendapat ulama mazhab Syafi'i itu ada dua cara. Pertama, jadi setelah kurban itu disembelih, keseluruhannya ditimbang, kemudian timbangannya itu sepertiga itu untuk mustahik. 2/3-nya lagi dibagikan ke semuanya, fakir miskin, orang kaya, siapapun itu mendapatkan. Pendapat yang lain, sepertiga untuk mustahik, sepertiga untuk sohibul kurban, sepertiga lagi untuk fakir miskin, sepertiga lagi untuk orang kaya yang tidak berkurban. Tampar tipis-tipis. Gitu. Ada pendapat ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan seperti itu. Sepertiga untuk sohibul kurban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk orang kaya yang tidak berkurban. Tapi di sini jadi kalau misalnya sepertiga itu hitungannya begini. Kalau bobot sapi adalah 300 kilo. Berarti sepertiganya kurang lebih 99. 300 dikali 0,03. Saya hitung-hitung kemarin. Dapatnya 99. 99 dibagi 7. Satu orang dapat 14 kilo. 14 kilo. Itu 14 kilo. Ini boleh. Ini boleh. Tapi kalau disedekahkan juga lebih baik. Jadi contohnya, lakinnal afdol an yaktasira ala luqmatin aw luqmataini aw thalathan wa yatasaddaqul bil baqi. Ada kan beberapa panitia kurban tidak sampai 14 kilo baginya, dan mungkin hanya dapat 2 kilo daging, 1 kilo tulang. Itu lebih afdol, itu lebih baik. Artinya lebih banyak disedekahkan lebih baik. Terus bagaimana kalau misalnya sohibul kurban ingin menyedekahkan semuanya? Boleh juga. Bagiannya, jatahnya dia tidak ambil, dia kasihkan, sedekahkan untuk yang lain, boleh juga. Masalah ke-15. Ini tentang bagaimana hukum membagi daging kurban yang sudah diolah. Jadi kan beberapa tahun terakhir ini banyak kreasi-kreasi dari saudara-saudara kita. Ada yang bagi kurban dalam bentuk makanan sudah diolah. Jadi nasi, daging saus misalnya, atau gore-gore, rendang gitu. Kalau saya bilang gore-gore ini jam-jam begini lapar orang. Atau ada juga yang bagi dalam bentuk kornet gitu. Ada yang bagi dalam bentuk kornet. Kami mengikuti pendapat ulama di dalam mazhab Syafi'i mengatakan membagi hewan kurban dalam bentuk olahan tidak dibolehkan. Tidak sah. Tidak dibolehkan. Jadi yajibu at-tasaddaqu bi syai'in min lahmil udhiyati al-mutatawwi' biha wa syurutul miqdar alladhi yu'ti lil fuqara wal masakin. Ini ada beberapa kriteria-kriteria yang dijelaskan bagaimana cara membagi hewan kurban, daging hewan kurban. Yang pertama, an yakuna lahman. Harus daging. Atau sebagian besar daging pun boleh. Jangan 200 gram daging, 800 gram tulang. Tidak boleh. Harus timbangan dagingnya lebih banyak, lebih besar. Kemudian an yakuna nayian, harus dalam keadaan fresh, mentah, fresh, tidak dikeringkan, tidak didendeng, tidak diolah, dimasak, tidak pula dibekukan, tidak. Iris bagi, fresh memang. An yakunal mu'ta fakiran au miskinan musliman. Orang yang diberikan haruslah orang fakir, miskin, muslim. Ya.
Orang kaya boleh dikasih, Bu. Ibu misalnya sohibul kurban nih. Ibu kan kalau sohibul kurban biasanya dapat 7 kresek toh. Ada yang beberapa panitia kasihkan 7 kresek atau 7 kupon gitu. Satu kuponnya ibu kasihkan ke orang kaya, kasih saja, Ibu. Ada tetangga kaya belum berkurban, kasihkan 1 kilo. Semoga niatnya hatinya tergerak gitu. Kita niatnya sedekah, nggak ada masalah. Kalau misalnya kita ini dapat kurban, terus kita sudah masak di rumah, tiba-tiba ada tamu datang, kita panggil makan, itu boleh tidak? Nah kan tadi kan bilang kan tidak bisa kasih lewat maksudnya olahan. Itu sudah termasuk olahan. Oh. Yang dimaksudnya tidak boleh kasih olahan itu kita baginya dari tangan pertama ke tangan kedua. Ketika tangan kedua yang menerima daging kurban dia mau olah, dia mau kasih makan ke orang lain sudah boleh. Bahkan orang yang menerima daging kurban dia mau jual daging kurbannya boleh. Karena sudah berpindah. Si daging ini sudah jadi kepemilikan penuh orang yang menerima. Jadi ada kasus begini, Bu. Ada kasus saya dapat begini. Orang yang dapat jatah daging kurban, mungkin karena banyak dapat jatahnya, dia tidak punya freezer, dia jual daging kurbannya. Boleh. Yang tidak boleh panitia jual daging kurban, tidak boleh. Jual daging kurban, jual kulit, jual buntut, jual kaki, jual kepala, tidak boleh. Panitia tidak boleh jual. Permasalahan selanjutnya. Ini ada sebuah permasalahan menarik yang dibahas dalam buku ini tentang hukum berkurban bagi orang yang sudah meninggal. Tentang hukum berkurban bagi orang yang sudah meninggal. Disebutkan la yujzi'u ayyudahi ahadun an ghairihi minal ahya illa biidnin minhu wa la yudhaha anil mayyit illa idza awsa. Kalau saya mau berkurban untuk saudara saya yang masih hidup tanpa izin dari dia, tidak boleh. Berkurban untuk orang lain yang masih hidup tanpa seizin dia, tidak boleh. Dan berkurban untuk orang yang sudah meninggal tanpa ada wasiat dari orang yang meninggal, juga dikatakan dalam mazhab tidak boleh. Dalam pendapat dalam buku ini tidak boleh. Ini menarik. Ini menarik. Tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa ada pendapat ulama yang lain mengatakan boleh bagi anak untuk berkurban bagi orang tuanya yang sudah meninggal. Entah ada wasiat ataupun tidak ada wasiat. Kalau yang hidup dengan izinnya dia. Izin. Jelas ya? Maka kalau kami lebih pendapat membolehkan bagi yang sudah meninggal walaupun tidak ada wasiat. Wallahu a'lam bishawab. Ibu, bu-ibu, bapak-bapak, fikih itu luas. Hati kita yang sempit. Oke? Maka ketika ada perbedaan pendapat dalam masalah fikih, kita harus bisa lebih saling toleransi satu sama lain. Oke. Permasalahan nomor 18. Tentang upah pemotong. Upah pemotong atau pekerja yang lain seperti tukang kulit. Tukang kulit, tukang potong tidak boleh diupah dengan daging kurban. Tukang kulit, tukang potong tidak boleh diupah dengan daging kurban. Oh, saya minta kulitnya. Oh, saya minta kepalanya.
Oh, saya minta kakinya. Tidak boleh jika niatnya upah. Oh, ya, paham ya Bu ya? Maka lebih baiknya tukang potong, tukang jagal itu diamplopi sendiri sebagai upah. Siapa yang paling berhak mengamplopi? Shahibul kurban. Nih yang panitia-panitia dengar. Kalau ada uang terkumpul 14 juta dari shahibul kurban, sisihkan sebagian untuk nanti jadi amplop orang yang kerja. Itu boleh. Karena shahibul kurban yang lebih berhak untuk memberikan uang upah. Tidak boleh dikasih lagi, oh saya dapat kulitnya. Tidak bisa. Kalau niatnya upah, tidak bisa. Tapi kalau niatnya sedekah, boleh. Oh ya, itu ada kulit. Sedekah untuk kamu, boleh. Oh ya, itu ada kepala. Sedekah untuk si penyembelih, boleh. Tapi kalau niatnya upah, tidak boleh. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah. Maka siapa yang paling pantas untuk memberikan upahnya kepada penyembelih? Shahibul kurban. Shahibul kurban minta tapi memilih. Saya maunya kepala, kulit. Boleh. 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 Shahibul kurban minta jatah dagingnya full, tidak mau dibagi pun itu boleh, berhak. Tidak ada kita berhak, kita tidak punya kuasa untuk melarang. Jadi 7 orang nih, semuanya minta kurban jatahnya dia, itu boleh. Tidak mau dibagi, boleh. Cuma yang kita harus ingatkan, Bu, ini kurban niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka caranya adalah dengan bersedekah. Semakin banyak yang disedekahkan, semakin baik. Poin selanjutnya tentang anjuran bagi yang berniat untuk berkurban ketika sudah masuk bulan Zulhijjah, jangan potong rambut, jangan potong kuku. Ataupun bagian-bagian rambut yang ada di tubuh lain, kumis, mohon maaf bulu ketiak, mohon maaf bulu kemaluan, tidak boleh dipotong. Kalau ada yang sudah berniat kurban. Terus Pak Ustadz, bagaimana kalau misalnya yang berkurban Pak suami, diniatkan untuk anggota keluarga, ibu dan anak-anak begitu juga kah? Tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku? Tidak. Yang tidak boleh hanyalah yang Pak suami saja. Ibu dan anak-anak yang ikut itu mereka boleh potong kuku, boleh potong rambut. Yang penting jangan extension. Kalau dibalik, istri yang berkurban, suami nebeng misalnya, istri yang berkurban. Atas nama istri, atas nama istri, maka istri yang tidak boleh. Suaminya boleh karena atas nama istri toh. Atas nama istri. Beda kalau misalnya modal dari istri dikasih ke suami, suami maju atas nama suami untuk satu keluarga, maka suami yang tidak boleh. Makanya saya tanya tadi di awal, atas nama siapa? Kalau atas nama istri, ya istri tidak boleh. Boleh. Yang kita yang berkurban yang tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong yang namanya orang yang sudah meninggal ya. Tidak boleh. Yang mewakilkan tidak bisa. Wallahu taala alam. Yang berkurban siapa? Ya, atas nama siapa? Yang atas niatnya untuk satu keluarga. Disetorkan atas nama siapa? Ibu yang enggak boleh. Boleh. Iya.
Boleh. Kira diniatkan untuk suami, anak, mereka juga tidak boleh. Tidak. Hanya yang sohibul kurban saja yang tidak boleh. Yang punya nama ya. Oke, kemudian yang terakhir, masalah terakhir, tidak boleh satu hewan kurban, contoh satu kambing, ini khusus kambing, tidak boleh satu kambing dua niat. Satu kambing dua niat. Misal saya kurban dengan satu domba besar, tapi itu niatnya saya gandengkan mau akikah plus kurban, tidak boleh. Tidak boleh. Tadi kan kasus yang pertama saya bilang, ada orang berserikat 7, beda-beda niatnya. Ada yang niat akikah, ada yang niat kurban sunnah, ada yang niat kurban wajib, itu boleh. Tapi kalau satu hewan dikomandoi sama satu orang dan dia punya dua niat, tidak boleh. Alasannya apa? Karena seperti itu pendapat para ulama. Memang ada perkataan dari Imam Ar-Romli yang mengatakan bahwa itu boleh jika si fulan tidak mampu untuk beli kambing akikah. Artinya tidak mampu beli kambing akikah, tidak mampu juga beli kambing kurban. Misalnya cuma bisa mampu beli satu kambing untuk akikah dan untuk kurban. Anaknya perempuan. Menurut Imam Romli, kalau memang kondisinya tidak mampu, boleh. Tapi kalau dalam yang disampaikan oleh mayoritas ulama mazhab fikih Syafi'i, tidak boleh. Wallahu ta'ala alam. Dengan ini sudah selesai 20 masalah pembahasan terkait kurban. Terkait hewan kurban. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Kalau Bapak Ibu misalnya pernah dapat kasus-kasus yang aneh di tempat kurban gitu, silakan ditanyakan. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada? Bu Ibu, Bapak-Bapak yang tahun ini berkurban, angkat tangan. Angkat tangan, nggak usah malu. Insya Allah bukan bagian dari ria. Yang tahun ini berkurban, angkat tangan. 1. Kurbannya yang cuma maksudnya tidak sendiri tapi boleh itu? Baku bantu dengan suami. Kalau saya dengan ada suami yang di Jawa gitu jadi bantu yang di sana. Boleh. Yang tahun ini kurban? Boleh. Yang tahun ini kurban? Alhamdulillah. Bu, Bapak, mari kita sama-sama berusaha menjalankan salah satu sunnah Rasulullah ini, yaitu berkurban. Harus paksakan diri kita untuk bisa berkurban. Harus paksakan diri kita. Kalau misalnya tabungan kurban itu 2 juta. Ya toh? Tabungan kurban itu 2 juta. Maka 2 juta itu kalau dibagi selama 10 bulan, 1 bulan 200.000. 200.000 dibagi 30, 1 hari itu 6.700. 6.700. Jadi menabung 1 hari kurang lebih 7.000 selama 10 bulan, insya Allah bisa berkurban 1 sapi. Tidak berat. 7.000 tidak berat. Maksud saya, mau sampai kapan kita selalu menjadi orang yang terima kupon. Harus ada masanya kita yang kasih kupon ke orang. Harus bisa seperti itu. Harus dipaksakan. Harus didorong dirinya. Ya, 7.000 itu harga 1 bungkus nasi kuning di Lagarutu. Anda tahu, tanpa nasi kuning ini Anda tahu. 7.000. Maksudnya dan itu bukan angka yang besar. Insya Allah itu bukan angka yang besar 7.000. Jadi kalau kita mampu untuk
berkurban, paksakan diri harus bisa mampu. Paksakan diri harus bisa mampu. Insya Allah semoga yang hadir hari ini bisa berkurban semuanya tahun depan. Jadi insya Allah tahun depan umur panjang Allah pertemukan lagi kita ketika ada masa-masa penjelasan tentang fikih kurban. Siapa yang berkurban? Wah, semuanya angkat tangan. Masya Allah. Tidak berat Bu ya, tidak berat. Mau saya bandingkan? Ayo kita bandingkan, kita hitung sama-sama. Harga Surya 16. Berapa Pak Siap? 20.000. Kadang-kadang orang minum Surya itu 1 bungkus 1 hari. Kurang. Yang isi 16. Yang isi 12 berapa? Surya isi 12. Isi 12, beliau punya kios. Masya Allah. Oke. Surya isi 12 itu harganya 25.000. Yang isi 12 itu kadang-kadang 1 hari lebih 1 bungkus. Betul tidak? 25, hitung. 25 kali 30. Kita pukul saja 1 hari itu 1 bungkus. 750 kali 2 kali 10 bulan. 7.500.000. 3 ekor kambing Bu Ibu. Belum kalau yang minumnya Marlboro. Marlboro merah. 30 itu kurang lebih 3 kali 3 900 1 bulan. 900 kali 10 bulan 9 juta. Wih. Hampir 1 ekor sapi. Masa untuk itu bisa? Untuk nabung 7.000 1 hari saja enggak bisa. Maka harus dipaksakan. Mau sampai kapan kita jadi orang yang terima kupon? Kapan kita jadi orang pemberi kupon? Insya Allah tahun depan semuanya bisa jadi orang sohibul kurban. Baik, barakallahu fikum. Semoga yang hadir hari ini diberikan panjang umur, berkah selalu umurnya, murah rezekinya, diberikan keturunan yang soleh-soleha, pasangan yang soleh-soleha, diberikan yang namanya jalan keluar dari setiap permasalahannya. Jika ada yang sakit, diangkat penyakitnya oleh Allah. Jika ada anggota keluarganya yang sakit, diangkat penyakitnya oleh Allah. Dan diberikan keistiqomahan bersama-sama sampai Allah memanggil kita kembali kepadanya. Ala hazin ya salihah al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bu, jangan bosan belajar Bu ya. Jangan bosan belajar. Kita ini orang salah yang mau berubah jadi soleh. Ingat dosa-dosa kita di masa lalu Bu. Ya Allah, astagfirullah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.